Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan ngaji kita tentang udhiyah dari kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Pada video kemarin pada pengajian kemarin telah dijelaskan tentang waktu berkurban, yaitu pada hari Raya Idul Adha, yaitu tanggal 10, ditambah dengan 3 hari setelahnya, tanggal 11, 12, dan 13. Waktu yang afdol, waktu yang lebih utama untuk menyembelih kurban adalah pada siang hari. Pada siang hari 10, 11, 12, dan 13. Apakah boleh dilakukan pada malam hari? Boleh saja, boleh dilakukan, tetapi hukumnya makruh. Kecuali pada malam hari tanggal 13, yaitu hukumnya haram. Jadi kalau pada malam hari tanggal 10, 11, 12, itu boleh pada malam hari, tapi hukumnya sekalipun makruh. Tapi kalau pada tanggal 13 itu berlaku hanya sampai tenggelamnya matahari atau maghrib. Ada hadis dari Imam At-Tabrani, annahu naha 'anil dzabhi bil laili. Sungguhnya Rasul melarang menyembelih kurban pada malam hari. Rasul melarang pada malam hari. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Para ulama telah sepakat bahwa hewan yang boleh disembelih sebagai kurban hanyalah hewan jenis an'am atau na'am, jenis an'am, atau bahasa kitanya binatang ternak, seperti unta, sapi atau lembu, kerbau, kambing, dan domba, kambing yang besar. Kemudian afdolnya, keutamaannya sebagai berikut. Yang pertama adalah unta, kemudian lembu atau sapi, kemudian sembuat sapi atau kerbau, kemudian domba, kemudian kambing. Itu dilihat, menurut ulama, itu dilihat dari hewan yang paling banyak dagingnya. Dan memang tujuannya agar fakir miskin yang memperoleh daging kurban itu lebih banyak mendapatkannya. Menyembelih hewan jantan lebih afdol, lebih utama daripada hewan betina. Itu selain di kitab Majmu' ini juga Dr. Wahbah Zuhaili di Fiqhul Islam Mu'adilah itu menjelaskan demikian. 7 orang menyembelih 7 ekor kambing lebih afdal, 7 orang yang menyembelih 7 ekor kambing, artinya masing-masing satu, itu lebih afdal daripada 7 orang bersyarikat atau bersama-sama menyembelih 1 ekor sapi misalnya, atau 1 ekor sapi, karena daging kambing menurut Dr. Wahbah Zuhaili pada Al-Fiqh Mu'adilah 7 keempat itu lebih baik. 7 orang yang menyembelih 7 ekor kambing, artinya masing-masing orang itu 1 kambing, lebih afdal, lebih utama daripada 7 orang bersama-sama menyembelih 1 ekor sapi. Ukuran usia atau umur binatang ternak tersebut, untuk unta harus sudah genap 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Untuk sapi atau kerbau dan kambing, untuk sapi, kerbau dan kambing
telah genap 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Untuk domba memasuki tahun atau usia kedua, jadi tahun ke-1 memasuki tahun kedua. Satu ekor kambing hanya boleh untuk 1 orang, sedangkan 1 ekor unta dan sapi atau kerbau itu untuk 7 orang berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Hewan tersebut harus hewan yang sehat, ya, harus hewan yang sehat. Tidak boleh hewan yang cacat. Misalnya ada hadis riwayat Imam Malik menyatakan 4 jenis cacat hewan yang tidak boleh digunakan untuk korban, yaitu hewan yang pincang atau yang menderita sakit pada kakinya, kemudian sakit yang sangat jelas hingga tidak mampu berjalan mengikuti hewan yang lain, kemudian hewan yang salah satu matanya buta, atau apalagi yang buta semuanya, salah satunya saja tidak boleh, salah satu matanya saja buta tidak boleh, apalagi kedua-dua matanya. Itu tidak boleh dipakai untuk digunakan untuk kurban. Kemudian hewan yang menderita satu penyakit tertentu seperti hewan yang kudis dan semacamnya. Kemudian hewan yang sangat kurus sehingga sepertinya tidak berdaging. Itu hadis riwayat Imam Malik. Ada beberapa sunnah yang harus dilakukan oleh orang yang akan melaksanakan kurban, yaitu agar tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku sampai ia menyembelih hewan kurban. Ini menurut ulama, seperti halnya dalam kitab Majmu' ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah disebutkan, kalau orang sejak hendak dia menyembelih kurban, mulai tanggal 1 sampai dengan waktu penyembelihan 1 Dzulhijjah maksudnya, sampai waktu pelaksanaan penyembelihan, disunatkan tidak mencukur bulu-bulu yang ada pada bulu dan kuku yang ada pada diri orang tersebut. Saat penyembelihan disunahkan agar menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat dengan meletakkan sisi kiri tubuh hewan kurban, ya, pada bagian bawah. Berarti kepala hewannya ada di sebelah selatan, Jadi saat penyembelihan disunahkan menghadapkan hewan yang akan dijadikan kurban itu ke arah kiblat dengan meletakkan sisi kiri tubuh hewan pada bagian bawah. Berarti kepalanya itu di bagian menghadap ke arah selatan dan lehernya menghadap ke arah kiblat. Itu berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, doha Rasulullah SAW bika besaini amlahaini aqronaini paraitu huwadian qadamu ala sifahiha yusammi wa yukabiru fadabahu mabiyadi. Rasul berkurban dengan 2 ekor domba berwarna putih bersih dan bertanduk bagus. Aqronaini, bertanduk bagus. Kata aku melihat Rasul selama meletakkan kakinya ke atas kiri, meletakkan kakinya ke atas sisi tanduk kanan. Jadi Rasulullah berkurban dengan 2 ekor domba berwarna putih bersih dan bertanduk bagus. Aku melihat Rasul SAW meletakkan kakinya ke atas sisi tanduk kanan. Hewan kurban itu ke atas sisi tanduk kanan hewan itu, ya, sambil menyebut nama Allah dan bertakbir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kedua hewan kurban itu dengan biyadihi, dengan tangannya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pengajian berikutnya.